Pemirsa, pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Kota Bogor telah dimulai. Kelompok 1 Angkatan 20 gelombang kelima mendapatkan tugas untuk mewawancarai tokoh masyarakat yang berkenaan dengan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara. Baik, hari ini kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Langsung saja dengan narasumber pertama. Kepada reporter Vanessa, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Feti. Di sini sudah ada Bapak Kelurahan Muara II. Selamat sore Bapak Wandes. Selamat sore, Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Oke, di sini langsung saja. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak bela negara itu apa sih Pak? Menurut saya, bela negara itu adalah suatu sikap atau perilaku dari warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kita dasari oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan pilar-pilar lainnya untuk kelangsungan kita hidup berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Nah, menurut Bapak, bela negara itu penting nggak sih Pak? Ya, bela negara itu sangat penting karena dengan kita tidak memiliki rasa sikap bela negara, jadi kita itu nasionalisme kita dan cara kita hidup berbangsa bernegara itu kurang. Jadi sangat penting dalam kita untuk berbudaya, bersilaturahim antar warga negara. Jadi sangat penting jadi landasan kita. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Apa penyebab masyarakat yang kurang memahami pentingnya bela negara itu Pak? Oh, itu penyebabnya itu ada dua, internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu dari kita sebagai warga negara sendiri itu banyak yang kurang tahu bela negara itu apa, dan juga ada yang tahu tapi hanya teori aja kayak gitu, jadi nggak diterapin kan. Salah praktek itu lebih sulit daripada memahami materinya aja kayak gitu. Nah, selain itu juga kalau secara eksternal, mungkin kita juga kurang menumbuhkan budaya bela negara kayak gitu. Selain dari mungkin kan yang lebih ditekan itu kan PNS kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk warga sipil lainnya itu mungkin kita kurang untuk menegakkan bela negara itu di hari-hari biasa. Itu biasanya mulai muncul itu bela-bela negara itu di hari kemerdekaan Republik Indonesia aja kayak gitu. Selepas itu ntar udah mulai pudar. Jadi itu sih penyebab-penyebabnya. Oke, baik, jawaban yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Feti. Terima kasih reporter Vanessa. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua. Kepada reporter Devia, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Feti. Langsung saja di samping saya sudah ada Bapak Yuda dari anggota kepolisian. Terima kasih Pak sudah hadir. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Bagaimana Pak menurut Bapak cara agar generasi muda dapat memiliki wawasan kebangsaan? Oke, baiklah. Terima kasih Ibu. Saya akan menjawab apa itu bagaimana caranya generasi muda mendapatkan wawasan kebangsaan. Yang pastinya menurut saya generasi muda ini harus kita asupi dengan berbagai macam sejarah ya. Yang pastinya sejarah di Indonesia ini. Generasi harus bisa mengenang para pahlawan yang ada di negara kita, dan juga generasi muda harus memahami ideologi-ideologi Pancasila. Setelah itu menurut saya juga generasi muda ini wajib mentaati hierarki yang ada di negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintah, dan berbagai peraturan-peraturan daerah lainnya agar generasi kita bisa menjadi generasi yang berwawasan untuk bisa membela negara. Pak, terima kasih atas jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja contoh aksi bela negara yang dilakukan saat pandemi COVID ini, Pak? Baiklah, pertanyaannya apa saja aksi bela negara yang harus dilakukan pada saat pandemi COVID? Saya sebagai anggota kepolisian yang pastinya yang bekerja untuk negara, menghimbau juga untuk para masyarakat bahwa kita harus sama-sama menjaga dan juga mentaati peraturan pemerintah, karena ini demi kebaikan kita bersama.
Seperti contohnya selalu memakai masker berpergian kemanapun. Setelah itu juga wajib membawa hand sanitizer kemana-mana, ke mall, ke tempat-tempat umum, ke pantai, agar tidak terjadi penularan COVID-19 pada saat di ruang terbuka. Dan juga tidak lupa pula saya himbau kepada yang mudik ya. Yang mudik untuk tahun ini pastinya untuk niatnya diurungkan dulu, karena ini demi kepentingan bersama. Kita harus tetap menjaga dan mentaati peraturan-peraturan yang telah dihimbaukan oleh pemerintah. Dan juga untuk aksi bela negara yang lainnya, yang terutama yang dihimbau sangat penting oleh pemerintah, seluruh masyarakat wajib melakukan vaksinasi dari tahap 1, 2, 3, dan sekarang ada 4 ya. Iya, betul. Masyarakat wajib melakukan vaksinasi COVID-19 agar terjauhnya kita dari virus tersebut dan negara kita menjadi makmur. Terima kasih. Terima kasih reporter Devia. Selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga. Kepada reporter Gafur, saya persilakan. Terima kasih Bu Peti, langsung saja kita wawancara Bapak ya. Dengan Bapak Andi, salah satu ulama di Kota Bogor. Nah, langsung saja menurut Bapak, bela negara itu apa Pak? Bela negara mungkin ini bisa diaplikasikan di masyarakat itu berbagai macam sesuai keahlian dan bidang masing-masing. Dari yang paling bawah, misalkan salah satu bela negara itu adalah diantaranya ikut kamling, keamanan lingkungan, ronda malam itu salah satu dari bela negara. Kemudian bagi yang tidak bisa ikut kamling, mungkin ada ikut gotong royong, memperbaiki gorong-gorong jalan-jalan, itu juga ikut bela negara. Dan juga ada satu untuk anak-anak, bisa sesuai anak-anak dunianya, maka ikut perlombaan dan memeriahkan 17 Agustus dengan dunianya anak-anak itu ditanamkan sebagai bela negara sedini mungkin, sehingga apabila di kemudian hari maka akan tertanam dalam jiwanya. Itu kira-kira. Kalau menurut Bapak, ancaman seperti apa Pak kalau kita tidak menerapkan bela negara? Salah satunya tidak menutup kemungkinan apabila tidak melaksanakan hal seperti itu akan terjadi semacam kebanggaan akan bernegara, kebanggaan akan berbangsa itu akan luntur. Contohnya apabila orang udah skeptis, udah cuek, udah acuh tak acuh dengan bela negara, maka siapa lagi yang akan bisa membanggakan selain rakyatnya. Kalau rakyatnya acuh, cuek, maka jangan harap bahwa Indonesia akan makmur. Maka untuk itu bela negara dituntut dari lapisan terbawah sampai yang tertinggi, itu barangkali. Kalau menurut Bapak, penyebab kita atau masyarakat ada yang kurang memahami tentang bela negara itu apa Pak? Penyebabnya Pak? Yang pertama tentunya sosialisasi bela negara dari para pemimpin, sosialisasi ke tingkat lurah, RW, RT, itu perlu disosialisasikan oleh penyuluh, baik itu tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, dan juga faktor pendidikan. Orang yang orang yang kurang pendidikan, mungkin arti bela negara mungkin dia akan membaca secara tekstual, secara apa yang tertulis, tapi apabila dia berpendidikan, maka bela negara itu bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk kehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga maupun di
masyarakat RT, RW, dan kelurahan, barangkali itu. Kalau menurut Bapak, apakah bela negara itu penting, Pak? Sangat penting sekali untuk menunjang keutuhan dari kesatuan negara Republik Indonesia. Karena apa? Kalau seandainya yang rakyat Indonesia atau warga Bogor khususnya tidak merasa tidak terpanggil dengan bela negara, kemungkinan kalau semua seperti itu maka akan menimbulkan semacam pembangunan juga tidak akan berkembang, baik itu pembangunan fisik, mental, dan kemudian pembangunan secara universal. Apa yang diharapkan kalau seandainya warganya juga tidak ada partisipasinya. Nah, untuk itu maka diperlukan sosialisasi, pendidikan, juga salah satunya adalah yang paling terpenting adalah perbaikan ekonomi. Kalau rakyatnya miskin, maka cenderung untuk bela negara itu abai, karena jangankan bela negara, mikirin perutnya aja susah. Barangkali itu kira-kira. Terima kasih reporter Gafur. Selanjutnya kita ke narasumber yang keempat. Kepada reporter Hana, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Feti. Untuk selanjutnya kita sudah ada narasumber Dika selaku salah satu anggota dari Karang Taruna. Ya, selamat siang ya Mas Dika. Oke, pertanyaan pertama nih. Menurut Dika, bela negara di masa sekarang itu apa sih? Bela negara itu berani berkorban, contohnya seperti ikut organisasi masyarakat, gotong royong dalam mengerjakan pekerjaan apapun. Oke, kemudian bela negara itu penting atau tidak? Penting, sangat penting malahan. Penting banget ya. Kemudian apa sih penyebab masyarakat yang kurang paham tentang bela negara? Mungkin karena dari pertama kita sekolah di SD ya, tidak ada pembelajaran khusus, hanya ada pelajaran PKN, itu pun tidak mendalam. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi saat melakukan bela negara? Tantangannya banyak, contohnya anak sekolah ya kurang membaca, kurang belajar, lalu perselisihan di masyarakat juga. Oke. Nah, kalau di masa pandemi COVID saat ini, contoh dari aksi bela negara itu apa saja menurut Dika? Contohnya menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, menghindari kerumunan, cuci tangan, pakai sabun di air mengalir, prokes untuk menghindari penyebaran virus. Oke. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas Dika, bagaimana sih cara agar generasi muda bisa memiliki wawasan kebangsaan? Bisa dengan mengakses internet kapan saja, tapi kontennya harus dipilih agar tidak salah informasi. Oke, terima kasih ya Mas Dika. Baiklah, terima kasih untuk para narasumber yang telah berkenan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemirsa. Kesimpulan berita kali ini, bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air dan demi keutuhan suatu negara. Bela negara adalah wujud kepedulian terhadap negara. Masa depan suatu bangsa sangatlah ditentukan oleh para pemuda, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Pemuda merupakan suatu faktor penting yang sangat diandalkan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya persoalan yang terjadi saat ini. Banyaknya pemuda yang lebih bangga dengan kebudayaan negara lain. Mari kita jaga bangsa kita dengan bela negara dan menambah wawasan kebangsaan. Sekian liputan CPNS kali ini, sampai jumpa di liputan selanjutnya.